Halo pemirsa Kompas TV, apa kabar Anda dimanapun berada saat ini? Mudah-mudahan diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Saudara, di Kota Bandung ada dua program yang cukup menarik yang ada di mana-mana, di setiap kelurahan, bahkan di setiap RW. Dan ada bahkan di satu RW, di setiap RT-nya ada. Jadi yang satu namanya program Buruan Saya, tentu bagi Anda yang ada di sekitar rumahnya pasti ada. Atau kemudian yang satu lagi ada Bandung Menanam, dan keduanya berdekatan. Kalau Buruan Saya sudah 4 tahun usianya, dan kemudian ada Bandung Menanam Jilid 5, artinya sudah 5 tahun dilaksanakan. Nah, sebetulnya bagaimana perkembangan atau kemudian hari ini sudah usia menginjak ke 4 tahun dan kemudian Bandung Menanam ke 5 tahun. Nah, kita akan berbincang langsung dengan pelaku utama di balik dua program ini, yaitu Pak Gingin Ginanjar. Pak Gingin, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Boleh menyapa masyarakat dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua. Oke, luar biasa. Pak Gingin, ada dua program yang cukup menarik dan tentu Pak Gingin selaku, karena kita mengikuti perkembangan ini, sudah yang satu 4 tahun, yang satu 5 tahun. Sudah puaskah dengan dua program yang dilakukan? Iya, yang pertama terima kasih nih atas kesempatannya. Ini bagus untuk bisa disampaikan dan memang perjalanan cukup panjang. Iya. Utamanya ini dimulai pada saat saya secara ditunjuk sebagai kepala dinas. Kita ingin bahwa semua program itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar program yang hanya bersifat tahunan begitu dan berlangsung begitu saja. Nah, ini kita inisiasi sekali lagi untuk manfaatnya bisa dirasakan. Nah, untuk Bandung Menanam, sebetulnya Bandung Menanam dan Buruan Saya relatif bersamaan sebetulnya. Hanya memang Bandung Menanam kita mulai lebih dulu karena sebetulnya ini kegiatan yang rutin setiap tahun dilakukan biasanya. Jadi setiap tanggal 21 November itu bertepatan dengan Hari Pohon Sedunia. Baik. Dan itu diperingati oleh setiap kota, daerah, bahkan nasional. Tapi yang saya lihat, ya ini hanya sekedar peringatan begitu. Kalaupun ada perayaan hanya di satu titik. Nah, kita ingin bagaimana Hari Menanam ini tidak hanya mengkampanyekan bagaimana pentingnya menanam, tapi kita ingin ini menjadi sebuah gerakan yang rutin dilakukan dan bagaimana masyarakat juga bisa melakukan pemeliharaan, merawat dan melestarikan. Baik. Nah, muncullah inisiatif Bandung Menanam dengan kegiatan aksi menanam bersama serentak di 30 kecamatan. Ini yang menjadi kelebihan. Dan yang ditanam adalah tanaman-tanaman produktif karena kita kebetulan ada di Dinas Ketahanan Pangan. Jadi karena kita berharap selain hijau lingkungan tapi juga bisa dirasakan manfaatnya. Ya, kita punya tagline kalau di Bandung Menanam itu hijau kotanya, petik buahnya gitu. Jadi selain hijau tadi bisa dimanfaatkan karena sekali lagi Kota Bandung juga sebetulnya kritis akan ketersediaan pangan. Jadi dengan salah satu cara itu kita ingin membangkitkan semangat untuk bertanam. Kemudian yang kedua ini seiring juga model pembangunan Buruan Saya atau urban farming terintegrasi. Jadi bagaimana memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan lingkungan di sekitar rumah pekarangannya untuk ditanami berbagai jenis pangan yang bisa memenuhi kebutuhan keseharian. Jadi ketergantungan yang begitu tinggi selama ini Kota Bandung terhadap pangan dari luar paling tidak bisa terkurangi oleh akses yang mudah, tentunya sehat dan punya nilai ekonomis. Itu yang kita lakukan, dua program itu beriringan dan menjadi, boleh dibilang ini menjadi program unggulannya Kota Bandung. Oke, evaluasi apa yang diberikan ketika memang dua program ini yang terdengar mungkin hanya seremoni, apakah evaluasinya menyeluruh sampai detail ke lapangan, Pak? Iya, itu yang menjadi fokus utama dan saya pikir kenapa sampai hari ini berlangsung salah satunya itu. Jadi kita mengawal betul dan selalu melakukan evaluasi perbaikan terhadap perkembangannya. Nah, untuk Bandung Menanam misalnya, kita pastikan bahwa yang ditanam itu memang tanaman pangan yang bisa bermanfaat. Dan itu juga dipastikan mereka produktif, aktif begitu, tumbuh, berkembang dan bisa menjadi bagian tadi kekuatan pangan. Jadi kita lakukan selain penanaman, selalu kita lakukan membuat komitmen bersama untuk menjaga dan melestarikan
pohon yang ditanam, dan mereka secara rutin paling tidak per 3 bulan sekali kan melaporkan perkembangan dan hasilnya kepada kita. Dan yang kedua, kita menurunkan juga tim atau penyuluh lapangan yang selalu juga melakukan monitoring langsung, pengawasan, pengendalian, komunikasi untuk memastikan tadi bahwa yang ditanam itu memang berkembang dan menjadi kekuatan pangan. Dan sekarang bisa terlihat dari 5 tahun yang sudah kita kembangkan, sekarang sudah terbentuk di satu kecamatan, karena konsepnya kita menanam buah-buahan di 30 kecamatan dengan varian yang berbeda. Jadi kita ingin membangun semacam ada tematik-tematik lah ya. Nah sekarang sudah ada terbangun, ada kecamatan, ada yang namanya kampung anggur seperti jadi di Buah Batu, anggur gitu. Kemudian ada kampung mangga, karena memang di kawasan itu kita khusus kita budidayakan mangga, dan itu hasil dari pengembangan yang tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada kampung cengek soalnya di Rancasari misalnya itu. Jadi kebanyakan cengek. Kebanyakan cengek. Jadi mereka minatnya ke apa gitu. Dan ini juga keanekaragaman ini menjadi menarik. Gitu. Jadi masing-masing bisa saling support. Nah, untuk buruan saya juga sama, kita pastikan bahwa ini bisa menjadi bagian dari tadi kebutuhan masyarakat. Dan ini bisa terlihat dari hasil evaluasi bagaimana pangan ini bisa mengendalikan inflasi. Selain bisa memenuhi ketersediaan tadi. Inflasi Kota Bandung dari perkembangannya cukup relatif terjaga. Salah satunya bagaimana pangan ini bisa mengendalikan. Jadi masyarakat sudah mampu menyediakan misalnya yang pangan yang terkait dengan inflasi seperti cabai, cengek. Ini sudah terbiasa menjadi kebiasaan mereka menanam. Jadi itu beberapa contoh kecil lah keberhasilan. Termasuk hari ini kalau di sekitar perkantoran kita kedatangan anak-anak sekolah ini juga menjadi keseharian. Jadi bagaimana sekarang masyarakat Kota Bandung anak-anak sudah mulai meminati bagaimana berurban farming di kota atau buruan saya di Kota Bandung. Nah itu menjadi hal yang menarik. Selain mereka menambah pengetahuan, menjadi tempat tempat refresh, tempat wisata yang menarik. Oke, baik. Artinya ini menjadi hal yang tentu kata Pak Gin sudah terpantau dan kemudian menjadi habit lah begitu ya. Nah kita akan tanya lagi soal bagaimana sebetulnya challenge. Harus jujur juga Pak Gin, bagaimana tantangan yang dihadapi di lapangan. Kita akan tahu jawabannya setelah jeda. Tetap bersama kami di Kompas TV. Terima kasih saudara, masih bersama kami membahas tentang 4 tahun buruan saya dan Bandung Menanam Jilid 5. Tentu dua hal yang menarik, satu yang cukup bagus, ada Bandung Menanam, yaitu 4 tahun dan kemudian Bandung Menanam Jilid 5, 5 tahun dan buruan saya 4 tahun. Nah ini kita akan lanjutkan. Pak Gin, tentu ini harus dijawab jujur juga soal challenge di lapangan. Tentu bukan tanpa tantangan melakukan dua hal program ini yang ada di lapangan. Bagaimana menghadapi challenge-challenge yang ada, Pak? Iya, itu memang yang tantangan terbesar itu. Selain alam ya. Iya. Tapi kuncinya bagaimana kesabaran itu yang kita bisa, termasuk kerja keras dan kolaborasi yang kuat antar kita termasuk berbagai pihak, itu yang saya rasakan. Jadi walaupun tantangan termasuk tekanan itu ada, tapi tadi dengan tetap semangat dan kebersamaan, termasuk kita meyakini bahwa program ini sesuatu yang baik, itu yang menjadikan ini masih bisa bertahan. Jadi tantangan terbesarnya yaitu tetap konsisten menjaga ini tetap berkembang. Dan yang keduanya memang sekarang karena sudah mulai banyak berkembang, masyarakat kota ini mulai kritis nih. Jadi sekarang sudah mulai berkembang, permintaannya sudah cukup kalau ini sudah skalanya cukup tinggi, jadi mereka sudah berpikir ke skala bisnis begitu. Kemudian pengembangan model-model pertanian yang dengan teknologi ini juga tantangan tersendiri bagi kita, harus bisa menyesuaikan dengan harapan dan keinginan masyarakat. Termasuk dari sisi pemasaran ini. Sekarang banyak mulai ini ada beberapa yang mengeluh produksi sudah mulai banyak nih, intens.
Nah, selain memang dikonsumsi sendiri, sekarang produksinya cukup banyak. Ini akan dikemanakan. Jadi juga tantangan Soal pemasaran. pemasaran. Jadi itu juga penting. Jadi bagaimana ini bisa menjadi bagian dari bisnis dan kita harus menyediakan tadi, membuka jejaring, menyediakan tempat untuk pemasaran kelompok ini. Ini juga tantangan selain memang yang biasalah dana dan sebagainya juga ini juga masih Itu dinamikanya terjadi. dinamika yang terjadi. Tapi yang dirasakan ya ini menjaga konsistensi dan pengembangan lebih lanjut ini yang kami rasakan untuk bulan saya ini. Oke, artinya ini yang menjadi challenge terberat bagaimana bisa berkelanjutan dan konsisten begitu Pak ya melakukan program-program ini. Tapi kami dengar juga buruan saya salah satunya memang sudah terdengar sampai ke dunia. Benarkah begitu? Iya, ini juga yang kita tidak tidak rencanakan gitu, kita tidak sadari. Jadi nggak terduga begitu ya? Nggak terduga dan memang tidak ada skenario gitu kan. Jadi karena mungkin ya ini juga dari sisi publikasi banyak sudah mulai terdengar, termasuk saling menyampaikan. Terdengarlah oleh salah satu ada komunitas internasional namanya MUFPP atau Milan Pact. Ini memang kumpulan kota-kota dunia yang concern terhadap urban security. Jadi pembangunan pertanian perkotaan lah begitu. Pembangunan pangan pertanian perkotaan. Nah ini akhirnya meminta kita untuk bergabung dengan komunitas ini dan Kota Bandung sejak 2019 memang akhir kita menggabungkan menjadi anggota itu. Dan secara aktif kita di situ dan akhirnya dengan buruan saya mereka lebih mengajak aktif lagi kita. Bahkan akhirnya Kota Bandung ditunjuk sebagai ketua begitu ya kota-kota untuk regional Asia Pasifik. Dan ini periode kedua dong saya dipilih. Jadi sebelumnya 2001 sampai 2023 berakhir kemarin. Terus ada pemilihan kembali dan karena mereka melihat salah satunya buruan saya ini masih tetap konsisten bahkan berkembang, mereka menunjuk lagi Kota Bandung untuk periode berikutnya sampai 2025. Baik. Nah ini juga salah satu bukti selain tadi penghargaan kita pernah peroleh juga dari lembaga dunia tadi MUFPP di Brazil kita memperoleh penghargaan terkait dengan buruan saya yang mampu produksi secara mandiri untuk ketahanan pangan. Itu juga salah satu penilaiannya. Dan banyak juga kota-kota dari luar yang sudah datang ke kita beberapa kota maupun Eropa, Amerika Latin, Asia gitu. Bahkan besok-besok kami pun diundang oleh pemerintah Kota Bangkok untuk sama-sama saling sharing khususnya kita terkait dengan buruan saya. Jadi itu apresiasi dan dukungan dari internasional dan ini juga memperkuat akhirnya bagaimana kita punya semangat untuk mengembangkan ini lebih lanjut buruan saya. Oke. Makanya untuk mulai tahun ini kita punya konsep untuk buruan saya itu kita konsepnya new buruan saya. Jadi kita ingin memperbaharui buruan saya ini tentunya lebih berkembang lagi dengan tadi penguatan dari sisi yang kurang. Oke, baik. Nah, kalau bicara tadi sudah ada pengembangan apalagi new buruan saya. Kalau boleh di flashback sedikit dari tahun ke tahun peningkatannya berapa persen Pak dari setiap daerah yang ada di Kota Bandung? Iya. Yang pertama dari sisi jumlah, ini memang target kita. Karena hari ini ada sekitar 380 kelompok yang sudah kita tercatat. Dan kita pastikan itu ada. Karena kita selalu berkeliling dengan teman-teman di kewilayahan, memastikan itu ada. Nah, kita dari sisi jumlah ingin ini terus bertambah. Karena target kita paling tidak satu RW kalau di Kota Bandung itu ada sekitar 1.596 itu sudah paling tidak punya satu kelompok buruan saya. Jadi dari sisi jumlah kita tambah sehingga target setiap tahun kita selalu berupaya menambah jumlah itu sekitar sampai 100 kelompok baru, Bang. Jadi itu dari sisi jumlah. Dari sisi kualitas juga ini kita terus upaya tingkatkan dari sisi konten, dari sisi pemasaran gitu untuk membangun jejaring termasuk dari sisi penerapan teknologi. Itu yang kita kembangkan sekarang dan ke depan untuk buruan saya ini. Oke, baik. Nah, intinya memang ada target-target tertentu dan kemudian ada peningkatan setiap tahunnya begitu ya, Pak. Nah, kalau dari Bandung menanam jilid 5, kita tahu ada publishnya sekitar 210.000 katanya akan ditanam. Kita confirm betulkah angka segitu dan
Apakah memang itu setiap tahun bertambah atau memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kota Bandung, Pak? Ya, angka ini memang tahun ini terlihat cukup besar. Memang ada penambahan konten dari tanaman yang kita selama ini yang kita tanamin di Bandung Menanam itu hanya tanaman buah-buahan produktif. Dan itu hampir setiap tahun tidak kurang dari sekitar 15 ribuan gitu. Tahun ini pun sekitar segitulah, ada 12.500 untuk buah-buahan. Nah, ini yang banyak itu karena tahun ini kita juga lakukan gerakan menanam serentak untuk sayuran, cabai, cengkeh lah begitulah itu. Nah, itu yang karena kita ingin membangun juga ketahanan pangan termasuk pengendalian inflasi. Jadi kita adakan gerakan menanam cengkeh, cabai maupun bawang merah di 380 kelompok tadi. Buruan saya. Satu kelompoknya ada berapa yang akan ditanam? Satu kelompok itu bisa kalau untuk jenis cabai itu bisa sampai 100-150 bibit. Itu yang menjadi banyak. Jadi seperti cengkeh misalnya yang disupport oleh BI itu ada 45.000. Kemudian dari kolaborasi dari berbagai dinas provinsi maupun kementerian itu sampai ribuan, sehingga tadi kalau di total menjadi 210.000. Ini saya ada rincian ada 45.000 bibit cengkeh ini dari BI, kemudian ada bibit sayuran sekitar 25.000. Bahkan ada bibit tembakau sekitar 3.000 bibit tembakau, ada bibit kopi. Bahkan sekarang tuh ada dari komunitas anggrek menyumbangkan juga sekitar 150 anggrek. Nah, ini yang sehingga tahun ini tadi kalau ditotalkan ada, kalau menghitung pohonnya ada 210 ribu tadi ya? Pohon. Artinya, dan ini disebar tadi ke 30 kecamatan. Khususnya sekarang ini ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah juga dilakukan? Sekolah. Sekarang tahun ini kita fokus penghijauan ini atau Bandung Menanam dilakukan di kawasan sekolah. Karena kita ingin tadi lebih berasa lagi tadi dari sisi edukasi dan memberikan pemahaman kepada generasi baru termasuk sekolah. Dan sekarang juga sekolah menjadi bagian penting dari buruan saya tadi. Sekarang sekolah-sekolah banyak yang meminati untuk mengembangkan juga lingkungannya menjadi buruan saya. Oke, baik. Jadi memang ini sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung dan semuanya terlibat. Bahkan angka yang fantastis 210.000 pohon ditanam pada Bandung Menanam Jilid 5 ini. Tentu ini sebuah gerakan yang baik karena memang akan dampaknya positif bagi lingkungan kita dan kemudian bagi habit kita. Nah, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Kompas TV. Terima kasih pemirsa Kompas TV masih bersama kami membahas tentang 4 tahun buruan saya dan Bandung Menanam Jilid 5. Dua program yang memang berdekatan, berjalan dengan baik sampai tahun ini, artinya sudah banyak yang dilakukan dan kemudian tadi angka-angka juga sudah keluar bagaimana jumlahnya cukup fantastis untuk Bandung Menanam Jilid 5 ini. Tapi saya ingin tahu juga sebetulnya program ini saya pikir sih tidak akan bisa berjalan kalau memang hanya pemerintah atau dalam hal ini DKPP saja yang berjalan. Pak Gin, bagaimana melihat kolaborasi yang dilakukan baik di buruan saya atau kemudian di Bandung Menanam ini? Kolaborasinya sudah baikkah dan bagaimana melihat ini? Ya, ini yang kita syukuri dan menjadi keunggulan atau kekuatan dari program yang kita kembangkan. Bagaimana buruan saya ini berkembang dan didukung ini karena kekuatan kolaborasi. Selain tadi integrasi berbagai program, termasuk Bandung Menanam. Kalau mau jujur, Bandung Menanam ini selalu kita lakukan, justru ini salah satu program kekuatan dari kolaborasi ini. Jadi misalnya tadi yang terakhir, ada 210.000 pohon, itu mayoritas atau sebagian besar pohon itu disumbangkan atau diberikan dari banyak pihak. Di luar DKPP ya? Di luar DKPP. DKPP malah hanya sedikit dan itu hanya terbatas sayuran mungkin dengan tanaman obat lah. Itu yang lainnya kebanyakan itu dari luar. Mulai dari tingkat pemerintahan pusat, ada Dirjen Horti, Kementerian Pertanian, itu juga yang selalu support.
dengan menyumbangkan tidak kurang di 10.500 bibit buah-buahan. Kemudian di tingkat provinsi ada Dinas Tanaman Pangan Horti Provinsi Jabar, itu juga membantu besar, bahkan fasilitas yang lainnya membantu. Dinas Perkebunan Provinsi Jabar, kemudian Dinas Kehutanan Provinsi Jabar, kemudian balai-balai tanaman horti juga banyak membantu, termasuk dari komunitas dunia usaha. Bio Farma, tadi Bank Indonesia yang selalu support tuh. Kemudian ada KTNA, komunitas petani nelayan, itu juga banyak membantu. Selain tadi produksi tanaman dari hasil DKPP sendiri. Jadi kekuatan itu yang kita bisa menyelenggarakan Bandung Menanam secara terus-menerus dan banyak pihak yang mendukung, termasuk tadi buruan saya kan. Buruan saya ini apalagi dengan saat ini permintaan begitu banyak orang yang berminat untuk menggunakan buruan saya, dan biasalah kalau hanya mengandalkan anggaran pemerintah tentunya sangat terbatas. Nah ini kekuatan ini juga, dan saya rasakan betul kekuatan kolaborasi, termasuk tadi dengan internasional, yaitu yang mendorong kita juga untuk lebih membesarkan dan bersama-sama, bahkan mereka memberikan bantuan secara langsung. Oke, baik, artinya ini kekuatan kolaborasi ternyata yang menjadi andalan dari dua program ini ya Pak. Bagaimana bisa semua terlibat langsung di kedua program ini begitu ya. Termasuk kewilayahan ini nih. Teman-teman lurah, kecamatan kalau di Kota Bandung itu menjadi dua program ini juga jalan dari situ. Jalan, justru yang besar itu teman-teman kelurahan kewilayahan yang selalu juga support, mendukung, kolaborasi, termasuk berkomunikasi intens terhadap perkembangan. Karena buruan saya termasuk tadi Bandung Menanam itu kan adanya di wilayah, adanya di warga, yang punya tanggung jawab itu kewilayahan, kelurahan, kecamatan. Nah ini juga yang kolaborasi yang sampai hari ini cukup baik dengan kita dan menjadikan ini bisa terjaga dengan baik. Oke, baik. Dari dua program yang ada, yaitu 4 tahun buruan saya dan Bandung Menanam Jilid 5, dampak apa sebetulnya yang perlu masyarakat tahu? Ini berdampak baik, seperti apa dampak-dampak yang masyarakat perlu tahu soal ini? Iya, karena kalau bicara pangan itu kebutuhan keseharian. Jadi apakah dia kaya miskin, apapun kondisinya, bahwa pangan itu diperlukan. Sehingga dengan pengembangan buruan saya, upaya Kota Bandung melakukan itu, ini bisa berdampak tidak hanya memenuhi kebutuhan pangannya keseharian, tapi berdampak secara kesejahteraan masyarakat secara umum. Masyarakat punya keyakinan untuk bisa menghasilkan pangannya sendiri, tentunya tadi dengan sehat, aman, dan punya nilai ekonomis. Itu yang dan dampak lainnya tadi di awal saya ingin menjelaskan bahwa inflasi Kota Bandung ini dari sisi pangan relatif cukup terkendali, Kang. Salah satunya ya karena kita bisa menyediakan pangan, kemudian akses yang mudah terhadap pangan dan masyarakat, sehingga mampu untuk mengkonsumsi atau membeli pangan. Itu juga yang membantu pengendalian inflasi. Seperti hari ini misalnya beberapa komoditi, katakanlah cengkeh mahal, lagi tinggi-tingginya. Nah, untuk masyarakat Kota Bandung tingkat rumah tangga sebetulnya tidak terlalu direpotkan karena mereka tersedia, sehingga mereka tidak harus membeli tadi dengan walaupun harga yang cukup mahal. Kemudian dampak lainnya sekarang nih juga ini sangat relevan bagaimana Kota Bandung menghadapi darurat sampah. Betul. Nah, dengan buruan saya, dengan ketahanan pangan ini menjadi satu sirkular yang bagus bagaimana sampah organik khususnya bisa dimanfaatkan untuk membangun ketahanan pangan, dan ini sudah terjadi. Kemudian juga dari sisi kesehatan, saya ambil contoh misalnya stunting. Stunting salah satu yang utama itu terkait dengan konsumsi pangan yang bergizi, dan buruan saya ini mampu menyumbangkan tingkat stunting yang terjaga gitu. Jadi bahkan bisa menurunkan lagi atau masyarakat untuk tidak stunting dengan buruan saya. Dan ini sudah diapresiasi ya dari sisi penghargaan. Bappenas sudah memberikan penghargaan bagaimana buruan saya ini menjadi sebuah inovasi penanggulangan stunting. Nah, itu dampak-dampak ini. Termasuk tadi akhirnya tingkat kebahagiaan masyarakat Kota Bandung diharapkan meningkat dengan adanya pembangunan, karena sekarang lingkungan sudah mulai tertata, masyarakat sudah mulai menyenangi dan menjadi tempat alternatif murah, selain juga tempat edukasi
dengan buruan saya ini. Oke, baik. Tentu ini menjadi sebuah hal yang positif dan masyarakat tentu harus menyambut baik hal ini ya. Dan tentu tantangannya ada beberapa tempat yang memang juga perlu disentuh nih Pak Gini. Ada beberapa yang memang kawasan padat penduduk, kumuh, yang tidak punya lahan cukup banyak. Ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana bisa menghadirkan buruan saya atau kemudian Bandung Menanam Jilid 5 ini bisa berjalan dengan baik dan kedepannya bisa dilakukan begitu ya. Terakhir Pak Gini, optimisme apa yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk 2 program ini? Kita tetap optimis dan yakin bahwa Bandung membangun ketahanan pangan melalui buruan saya ini menjadi sebuah alternatif yang bagus untuk dikembangkan, dan berharap masyarakat punya semangat dan konsistensi untuk itu, karena ini penting nih menjaga konsistensi. Betul. Apalagi dengan cuaca seperti ini ya, bagaimana pangan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, oleh cuaca El Nino, kemarau yang tinggi. Jadi kalau tidak punya semangat, ini bisa terbengkalai dan akan berakhir mungkin. Nah, ini menjaga ini, dan saya himbau kepada kita semua untuk tetap semangat, karena kita menerapkan metode buruan saya ini dengan cara mudah dan menyenangkan. Ya. Ini sesuatu yang dilakukan secara bersama dan saling menyemangati. Ini bisa menjadi modal pengembangan selanjutnya. Sehingga ke depan Bandung bisa menyediakan pangan paling tidak untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri. Baik. Ketergantungan itu tidak terlalu tinggi, dan semua pihak diharapkan bisa mensupport bersama-sama untuk membangun ketahanan pangan di Kota Bandung melalui buruan saya, dan termasuk Bandung Menanam ini jadi kebiasaan menanam, memanfaatkan pekarangan, menanam pohon dengan pangan-pangan produktif ini harus tetap digalakkan dan dibiasakan. Baik, artinya ini sebuah hal yang optimis dilakukan oleh Pak Gingin dan teman-teman di KPP, tentu harus disambut baik dengan semua stakeholder, karena ini tidak bisa bekerja sendiri, butuh kolaborasi, dan ternyata kesuksesannya ada di kolaborasi juga tadi. Kalau dari pembicaraan kita dengan Pak Gingin, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saudara, itu tadi perbincangan kami dengan Pak Gingin Ginanjar selaku Kepala DKPP Kota Bandung yang membahas tentang 4 tahun buruan saya dan Bandung Menanam Jilid 5. Terima kasih, saya Nova Nugraha dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.